Halo guys, ketemu lagi dengan saya Didi Kartomo di DK Sport, Sport for your hobby. Nah, di video kali ini kita akan review raket Li-Ning Ignite 7. Ya, untuk video unboxingnya saya sudah buat. Di sana kita bahas tentang spesifikasi dan tampilan dari raket ini. Kalian bisa akses video tersebut di link deskripsi di bawah. Sebelum kita lanjut lagi bahas tentang raket ini, bagaimana feels-nya saat dipakai di lapangan, buat kalian yang belum subscribe, ayo dong subscribe, ada di tombol di bawah ini. Oke, kita bahas tentang spesifikasi dan fitur yang ada di raket ini. Nah, supaya lebih enak, saya sudah siapkan dua pembanding, yaitu ini dia. Raket dari Li-Ning Super Series SS2020 Special Edition. Kemudian satu lagi adalah Yonex Astrox 38S Skill. Kedua raket tadi sudah saya bahas di video review. Kalian juga bisa akses di link deskripsi di bawah. Kita ke spesifikasinya ya. Pertama, raket ini adalah raket speed. Jadi Li-Ning mengkategorikan raket ini dalam kategori speed raket. Bisa dibaca di sini, sudah ada tulisannya di bawah tulisan Ignite 7. Kemudian made in-nya China, tentu saja ya, Li-Ning made in China. Kemudian paket penjualannya. Nah, kalian akan dapatkan cukup komplit nih, paketnya cukup komplit. Kalian dapetin raket, kemudian dapetin senar. Senarnya adalah senar AP6 dari Li-Ning. Nah, yang ini ya, AP6. Kemudian kalian juga dapat grip. Ini gripnya, grip Li-Ning juga. Saya sudah pasang di sini. Kemudian dapat kaos. Kaosnya adalah ini yang saya sekarang sedang pakai ini. Kemudian dapat tas 2 resleting. Tasnya yang mana? Tasnya yang ini. Tas termo Li-Ning. Di dalamnya termo ada 2 resleting dan 1 resleting kecil. Oke, harganya sekitar 534.000 sampai 600.000. Mungkin kalau ini keluarnya sebelum Olimpiade harganya di 450.000-an. Karena kalau saya lihat harga raket sekarang sedang naik-naiknya. Karena peminat badminton di Indonesia luar biasa naik. Secara hukum ekonomi maka permintaan bertambah, maka harga pun bisa naik. Oke, sekarang kita ke materialnya. Materialnya itu untuk frame adalah ultralight carbon graphite. Sementara untuk shaftnya adalah full ultralight carbon graphite. Tertulis di sini maupun di bagian frame. Oke, kemudian untuk flexnya adalah medium flex. Kemudian untuk beratnya adalah 77 gram plus minus 3. Nah, inilah yang membuat namanya menjadi Ignite 7. Jadi dari beratnya yang 77 gram itu sebenarnya. Nah, angka 7 ini juga unik juga sih, menarik juga. Karena saya iseng aja sih, nggak terlalu penting, tapi saya iseng aja. Saya penasaran sama titik yang ada di tulisan Ignite 7 ini. Sebelum tulisan Ignite 7 ada titik, setelah saya itu jumlahnya 7. Panjangnya 670 mm. Kalau kita bandingkan dengan Astrox 38S, maka kurang lebih sama. Ini beda di groove-nya aja sedikit. Kemudian kalau kita bandingkan dengan SS2020, maka dia akan lebih pendek sekitar 5 mm. Jadi si Ignite 7 ini lebih pendek 5 mm dari raket SS2020 atau raket-raket yang panjangnya 675 tipe long. Kemudian untuk balance point-nya ini cukup menarik, balance point-nya cukup ekstrim ya. Dia sangat head heavy di 304 mm plus minus 5. Biasanya sih raket speed itu head heavy-nya di 290-an gitu, atau bahkan headlight. Tapi khusus untuk ini bisa sampai 304 mm head heavy. Kemudian maksimum tensionnya 30 pounds, ditulis di top cap di sini. Kemudian grommet-nya 72. Nah, khusus untuk raket yang saya tes ini, saya ganti senarnya pakai BG66 Ultimax.
Ya konsekuensinya saya harus nambah 95.000. Kenapa saya ganti BG66 Ultimax? Supaya settingan raketnya adalah sama dengan raket-raket yang saya tes yang lain, yaitu BG66 Ultimax dengan tarikan 28 pounds. Nah, sekarang kita ke fitur dari raket ini. Fitur raket ini ada apa aja? Pertama ada Dynamic Optimum Frame. Jadi kepalanya ini sudah luas atau lebar. Kalau di Li-Ning namanya Dynamic Optimum Frame. Sama ya. Kemudian kalau di Astrock namanya Isometric. Di Yonex namanya Isometrics. Kurang lebih sama. Jadi kalian udah enak lah, sweet spotnya lebih besar. Buat pemula juga pas lah ya. Kemudian ada lagi Aerotech Beam System. Itu adalah fitur aerodinamis milik Li-Ning. Kemudian ada Compressed Groove. Jadi groove-nya itu dikompres gitu, ditekan sehingga ada groove di sini. Fungsinya untuk aerodinamis serta juga untuk menyelamatkan si senar agar tidak gampang tergesek saat disimpan, ditaruh, atau mungkin bergesekan dengan lantai. Ini jadinya senarnya aman. Kemudian ada fitur Nano Power Frame dan TB Nano. Nah, seperti SS2020 juga ada TB Nanonya. Ini TB Nano juga ya. Nah, apa bedanya dengan kedua raket ini? Kalau kedua raket ini untuk SS2020 ini adalah tipe power. Ini benar-benar tipe power untuk smasher. Jadi untuk smash tukang gebuk nih enak banget. Tapi karena sensasinya berat, jadi lumayan menguras tenaga. Sementara untuk Astrock 38S ini sebenarnya dia seri Astrock, which is harusnya dia ada pada seri power. Tapi kalau saya lihat ini lebih ke balance. Jadi saya masukin ke kategori all around. Ini ya lumayan mirip lah feelsnya, nanti kita bahas di belakang. Oke, sekarang kita ke tampilan dan feelsnya ya. Nah, untuk penilaian tampilan dan feels, setiap orang punya penilaian dan juga feels yang berbeda-beda. Saya adalah otodidak, bukan pemain non profesional, jadi penilaian bisa saja berbeda, apalagi kalau yang nilai pemain profesional. Nah, untuk video feel saat tes di lapangan kalian bisa lihat di pojok sini, nanti akan saya masukin video-videonya. Tapi kita ke tampilannya dulu deh. Tampilannya ini saya nilai very good. Kenapa very good? Desain kosmetiknya, stikernya cakep banget. Dari pertama kali teasernya keluar saya lihat, wow ini keren banget. Terutama yang paling keren sih yang copper black ini. Dia ada 5 varian warna ya, black silver, white, grey, red, kemudian black gold dan copper black. Ini yang copper black. Ini saya ngeliat ini keren banget, dan ini kayaknya yang paling sering muncul di iklan tuh yang copper black ini. Kemudian ke lob. Nah, pas kita pakai di lapangan, saat saya coba untuk lob enak banget. Lobnya itu effortless banget, kita nggak perlu ngoyo untuk melakukan lob. Berbeda dengan si SS2020, kita harus yang ngeluarin tenaga sedikit lebih banyak untuk permainan lob back to back ya. Kemudian untuk defense, salah satu yang spesial dari raket Ignite 7 ini adalah untuk defense-nya. Defense-nya enak banget, cakep banget, very good. Hal yang memang harus dimiliki raket speed adalah ketika untuk defense enak, dan itu ada di raket ini. Kemudian untuk drive, kombinasi stiff-nya yang medium, flex-nya yang medium, serta head heavy-nya yang 304, serta raket yang ringan, itu menghasilkan swing speed yang enak banget. Sehingga untuk permainan drive enak banget. Jadi ini very good untuk main drive. Kemudian untuk kontrol juga enak banget. Untuk main-main net maupun untuk naruh-naruh bola, ini enak banget karena raketnya juga nggak terlalu panjang, which is dia menjadi lebih dekat dengan tangan kita, feel-nya jadi lebih dapet. Kemudian juga medium flex yang membuat dia lebih gampang untuk beradaptasi dengan raket ini. Kemudian ke smash, ini pembahasan yang terakhir yaitu tentang smash. Wow, sebenarnya raket ini untuk ukuran 5U ini cakep banget, enak banget untuk smash. Untuk raket beratnya hanya 5U atau raket ringan. Tapi kalau kita bandingin sama raket PAU, contohnya SS2020
Atau mungkin Astrock 68D tentunya beda kelas. Nah, jadi kalau kita nilai secara objektif dibandingkan dengan seri yang lain, maka nilainya good. Tapi ini untuk enak banget lah, untuk smash udah enak banget. Nah, kalau kita bandingin ketiganya, maka hasilnya seperti itu ya. Kalau kita bandingin sama SS2020, SS2020 pasti unggul di smashnya karena ini raket power dan sensasinya berat seperti martil. Kemudian untuk lob ini lebih unggul. Sementara untuk defense tentu saja Ignite 7 lebih unggul, dimana defense-nya SS2020 kalau kita pakai untuk defense itu terasa berat banget dan cukup bermasalah untuk defense. Ingat, sekali lagi itu adalah penilaian dari saya. Kemudian kalau kita bandingin dengan Astrock 38S, saya bilang sih ini seimbang. Karakter raketnya ketika dipakai feels-nya kurang lebih mirip, sama. Jadi permasalahannya adalah di smash saja. Cuma kalau yang ini smashnya selain kurang bertenaga juga dia agak sedikit bergetar. Tapi untuk permainan yang lainnya very good. Oke, sekarang kita ke kesimpulan. Jadi Li-Ning Ignite 7 ini menjadi pilihan baru buat kalian pecinta raket speed. Nah, ini menjadi penerus dari GeForce Superlight. Kalau sebelumnya raket speed dari Li-Ning itu untuk yang kelas ekonomi ya, budget, itu adalah GeForce Superlight 3600 sampai 3900. Kemudian untuk level di atasnya dengan harga yang lebih mahal ada seri Windstorm. Nah, Li-Ning ini desainnya keren banget, udah kita bahas tadi. Ini cakep banget stikernya, walaupun ada sedikit masalah di stiker bagian frame ini, harus hati-hati ketika nyenarin. Ini contoh punya saya ada sedikit lecet di bagian sini karena saat proses nyenarin ya. Oke, raket ini overall tidak punya masalah untuk permainan, untuk pukulan-pukulan di lapangan, dan sangat superior untuk permainan cepat maupun untuk defense. Kemudian raket ini juga nyaman dipakai untuk durasi yang lama. Saya tes waktu itu, saya pakai untuk drilling, latihan, untuk smash di bagian kanan, kemudian kita ke kiri untuk backhand drop shot. Enak banget. Sekarang kita ke rekomendasi. Saya rekomendasikan raket ini untuk pemain tipe speed yang lincah, baik level pemula maupun intermediate. Jadi buat kalian yang mainnya cepat-cepat, suka main drive, main di depan net juga, tapi tidak terlalu suka smash dari baseline belakang, ini cocok banget. Kemudian cocok juga buat kalian yang suka bermain sabar. Bermain sabar itu maksudnya adalah kalian naikin bola, kemudian mempersilahkan lawan melakukan serangan, kemudian kalian defense sampai akhirnya lawan error sendiri. Karena basicnya raket ini enak untuk defense, baik defense lift maupun drive maupun block. Penutup dari saya, pengaruh dari raket adalah 10% maksimal, yang 90% adalah orangnya sendiri, kitanya sendiri. Tapi dalam pertandingan yang ketat, 10% itu akan sangat berpengaruh. So, yang 90% itu harus kalian improve dengan cara improve skill kalian, improve teknik bermain kalian. Raket-raket yang sudah saya review, saya jual kembali di IG saya, dk_sport13. Jadi pastikan kalian follow, kalau kalian minat bisa lihat di situ. Kalian bisa cek harganya, kemudian kalian bisa DM saya. Karena barangnya cuma satu, jadi siapa cepat dia dapat. Oke, mungkin sekian dulu. Enjoy your badminton. Terima kasih sudah memperhatikan. See you. Dah.